Saya buka ini Bible dan saya kaget. Saya menemukan satu kalimat yang paling depan, itu ada kalimat kejadian. Besar sekali saudara, kejadian. Pada waktu saya membaca kata kejadian itu, betapa kagetnya saya. Lalu saya berpikir, berkata dalam hati saya, ini ada kejadian apa ini gitu. Akhirnya karena saya baca itu satu malam, satu pasal itu, saya benar-benar pada waktu saya baca kitab kejadian itu, saya benar-benar menemukan sebuah pengetahuan yang baru. Saya membaca, berpikirlah saya, rupa-rupanya kitab ini bagus. Kenapa bagus? Karena memberi pengetahuan. Karena memberi pengetahuan, akhirnya saya baca setiap malam, lupa ama ngaji saking enaknya ini baca Alkitab. Saya baca terus, ketemu dengan hambanya Nabi Nuh. 40 hari 40 malam datangnya hujan, badai dan banjir, manusia dan binatang mati. Sama kisahnya. Lalu saya ketemu dengan kisah Nabi Ibrahim, atau di dalam Bible ini Abraham. Dan Abraham mempersembahkan, dalam Bible ini Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Sementara di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bahwa Tuhan Abraham atau Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya, tetapi disebut anaknya yang tunggal. Saat itulah saya berpikir, kok berbeda ini yang dikorbankan. Satu tidak dijelaskan, yang Bible dijelaskan. Anakmu yang tunggal yang bernama Ishak. Memang di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang kedua dijelaskan di sana bahwa firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih ini, yakni Ishak. Memang secara terang-terangan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Tapi saya berpikir dua agama ini salah. Kalau salah yang dikorbankannya, berarti ada satu yang benar. Mana yang benar, itu saya cari. Saya tidak mencari guru ngaji untuk menanyakan kasus ini. Saya juga tidak mencari pendeta atau orang Kristen untuk menanyakan mana yang benar di antara dua cerita ini. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada hikmat, mana yang benar di antara dua kitab suci ini, dan mana yang benar di antara dua agama ini, karena ini adalah dasar. Kalau dasar, pondasi rumah yang kita bangun dasarnya salah, ke atasnya pasti salah. Kalau dasar iman itu salah, ke atasnya juga pasti salah. Nah, lalu tahun berikutnya saya baca Perjanjian Baru. Di dalam kitab Matius, saya baca Matius. Dan saya menemukan sebuah kalimat yang sangat luar biasa di dalam perkataan Yesus Kristus di dalam Injil ini. Dia berkata, kalau kamu ditampar pipi yang kanan, kasih juga yang kiri. Berdoalah untuk musuhmu, berkatilah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran yang paling mulia. Tidak ada ajaran, terlebih-lebih agama saya yang lama tidak ada mengajarkan perkara yang seperti itu. Tapi begitu saya baca Bible, saya menemukan ajaran yang sangat-sangat mulia. Tidak ada seperti itu. Kamu ditampar pipi yang kanan, kasih juga yang kiri. Berdoalah untuk musuh, memintalah berkat untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Itu semua ada di dalam Bible, dan itu perkataan Yesus Kristus. Saya terus membacanya. Di kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, saya membaca satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Kalimat itu berbunyi demikian. Perkataan Yesus Kristus. Pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18 dari kitab Matius. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Jadi Yesus Kristus itu berkuasa di langit dan di bumi. Saya menyimpan perkataan itu. Lalu saya membaca lagi. Saya ketemu dengan Injil Yohanes. Pasal yang pertama, ayat yang pertama. Berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia.